soleh, hati kita senantiasa terpaut dengan tempat sujud, dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang cerah dan penuh berkah ini. Kembali meringankan langkah kaki kita untuk menuju rumah Allah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, karunia yang teramat berharga itu Bapak. Ketika kita digerakkan, kaki kita dimudahkan, tubuh kita untuk menuju rumah Allah, melaksanakan sholat berjamaah, berzikir, bermunajat, berdoa. Nikmat sehat, nikmat badan, karunia dari Allah. Dan yang paling utama lagi adalah karunia nikmat iman wal Islam. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitupun di antara karunia yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kenikmatan secara individual atau secara berjamaah. Beberapa hari yang lalu kita bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan Independence Day. Konon bangsa kita itu Pak sudah merdeka 70 berapa Pak? 76 tahun yang lalu. 76 yang lalu bangsa kita terbebas dari kolonialis Belanda. 3,5 abad dijajah oleh Belanda, 3,5 tahun dibebas dan dijajah oleh Jepang. Dan 76 tahun yang lalu bangsa kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka kalimatnya adalah dengan rahmat Allah. Ya. Jadi kemerdekaan itu diraih karena apa? Rahmat Allah. Kasih sayang Allah, anugerah dari Allah. Dan salah satunya asbab dari kemerdekaan yang diraih, asbab wasilah jalan yang diraih adalah disebabkan karena perjuangan para pendahulu kita. Siapa pendahulu kita? Ialah para alim ulama, para habaib, para kiai, golongan-golongan santri. Siapa Bapak Ibu baca di dalam sejarah? Siapa yang mereka bergerak menjunjung tinggi kemerdekaan itu? Oh, Islam. Jadi kita kalau bicara masalah kemerdekaan bangsa kita itu Bapak, maka sesungguhnya erat kaitannya dengan Islam dan umat Islam. Kalau berbicara masalah kemerdekaan, erat kaitannya dengan umat Islam. Kita umat Islam. Karena apa Pak? Perjuangan kita dahulu secara keseluruhan, secara garis besar, secara totalitas berlatar belakang kaum muslimin pada bangsa. Ketika di dalam sejarah, ketika Belanda datang dengan senjata-senjata yang amat sangat luar biasa Pak, kita umat Islam golongan para kiai, para santri hanya menggunakan apa? Bambu. Hanya menggunakan apa? Hanya menggunakan ketepel Pak. Kalau kita bandingin hari ini, kalau secara nalar kita logika kita, tank baja, pesawat tempur menghadapi bambu runcing atau ketepel Pak. Tapi yang itu tadi persoalan kemerdekaan anugerah tidak menggunakan logika, tapi menggunakan keimanan. Ketika santri dan para kiai menggunakan ketepel dengan kalimat bagi takbir Allahu Akbar, pesawat yang ada di atas menjadi rontok ke atas bumi dengan kalimat Allah Akbar. Negeri kita sudah merdeka 76 tahun yang lalu. Kita sekarang tinggal menikmati. Bangsa yang baik itu ibu bapak adalah bangsa yang menghormati, yang menghargai jasa para pahlawan, jasa para pejuangnya. Lihat bagaimana ketika Indonesia akan diproklamasikan oleh Bung Karno. Sebelumnya bangsa kita itu tidak punya bendera kan? Baca latar belakangnya. Apa itu bendera merah putih ujung-ujung datar? Tidak. Siapa yang memprakarsai itu semua? Mereka dari kalangan ulama. Bahkan di
memberikan serta juriah kepada Rasulullah SAW. Seorang ulama besar dari Yaman, dari Tali, yang bernama Habib Idrus Al-Jufri, beliau hijrah ke kota Palu. Dalam sejarah beliau, Habib Idrus Al-Jufri itu adalah adik kelas dari Hadratus Syekh. Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau adalah adik kelas ketika belajar di Yaman. Satu malam Habib Idrus Al-Jufri bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan saat itu beliau mendapatkan petunjuk tentang warna bendera dari bangsa ini, kemudian disampaikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan disampaikan kepada proklamator Bung Karno. Saat itu disetujui warna bendera kita merah dan putih. Itulah terlalu kita. Gak sampai di sana. Negara kita mempunyai lambang negara. Lambang negara kita apa? Garuda Pancasila. Siapa yang menginisiasi itu semua? Yaitu seorang ulama dari keturunan dari Rasulullah SAW, Sultan Abdul Hamid Al-Qadri. Siapa mereka? Umat besar. Tidak sampai di sana ketika Bung Karno saat itu ingin melaksanakan proklamasi, kira-kira beliau tanggal berapa, beliau berpikir tanggal berapa ini yang paling tepat untuk proses proklamasi. Beliau bersilaturahmi kepada siapa? Habib Al-Habsyi Nikam. Beliau mendapatkan petunjuk Bung Karno 17 Agustus pertama yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Siapa? Habib Al-Habsyi. Sudah siap tanggal 17 Agustus, sudah siap dengan lambang negara, sudah siap dengan bendera. Bung Karno kebingungan. Beliau bertanya kepada seorang stafnya yang satu berpangkat sarjana, siapa? Hamid Tahar. Hamid Tahar ketika ditanya, wahai Hamid Tahar, lambang negara kita sudah ada, bendera kita sudah ada, tapi kira-kira yang naikin bendera siapa? 17 Agustus. Apa kata Bung Mutahar saat itu? Wahai Bung Karno, kami sudah menyiapkan satu pasukan elit untuk melibatkan bendera pusaka. Dikasih nama apa? Pas Gibran, pasukan pengibar bendera elit. Betul? Siapa yang melakukan belakang itu semua? Karena kita berbangga. Dan sampai di sana ini dasarnya Hamid Tahar. Saat itu beliau ingin membangun gila semangat bangsa Indonesia yang merdeka. Saat itu beliau bikin satu-satu 17 Agustus tahun depan. Hamid. Siapa Hamid Tahar? Baca dalam sejarah Hamid Tahar Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Mutahhar. Jadi kita patut berbangga sebagai umat Islam. Karena apa? Kemerdekaan bangsa ini erat kaitannya dekat dengan kita umat Islam, karena dilatar belakangi oleh para pendahulu kita, berjuang-pejuang dari kalangan kaum muslim. Alhamdulillah. Sudah kita merdeka, kita tinggal menikmati kemerdekaan ini. Kita tak perlu mengangkat pedang, kita tak perlu mengangkat sangkur, kita tak perlu mengangkat kembang. Bagaimana kita mempertahankan anugerah kemerdekaan yang diberikan kepada bangsa kita? Tugas kita saat ini, Pak, adalah menjaga. Tugas kita saat ini adalah memelihara bagaimana bangsa karunia kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita saat ini kita nikmati, kita jadikan bangsa ini sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun, bangsa yang gemah riba zinawi, bangsa yang senantiasa dicucuri oleh rahmat Allah, bangsa yang senantiasa dicucuri oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkara beragama itu perkara yang sangat penting. Kalau memang kita sebagai orang-orang yang beriman, yang dikatakan hubbul watan minal iman, cinta kepada bangsa ini, kepada negeri ini adalah bagian daripada iman. Tidak perlu kita menggunakan senjata. Tapi bagaimana ketika kita beragama, bagaimana ketika hidup kita sendiri
Jangan sampai ada perkara yang kita lakukan di negeri ini bisa mendatangkan atau mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita cinta kepada bangsa ini, kalau memang kita cinta kepada negeri ini, apa perkara yang bisa mendatangkan atau mengundang murka Allah Ta'ala? Satu, ketika banyak manusia yang sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, banyak orang yang sanggup mengangkat pada 50 kilo, 100 kilo Pak, 200 kilo Pak, sanggup. Banyak orang yang siap memikul beras 2 karung di pundaknya. Tapi banyak pula orang yang tidak sanggup mengangkat tangannya dengan takbiratul ihram, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu walaupun sekian ratus kali diangkat bisa Pak, sanggup. Tapi banyak orang yang tidak sanggup mengangkat kedua tangannya dengan kalimat Allahu Akbar. Berapa banyak di luar sana orang yang mengaku muslim tapi tak salat? Ibu, berapa banyak di luar sana orang yang mengaku Islam tapi dia tak salat, tak pernah ketemu tempat sujud, tak pernah ketemu masjid, tak pernah ketemu salat. Lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kemarin belum lama kemerdekaan bangsa ini sebelumnya diawali dengan apa? Dengan pergantian tahun Hijriah, Muharram, makna hijrah. Setiap tahun Pak kita peringati, betul gitu. Jangan sekedar kita peringati setiap tahunnya saja, tapi bagaimana benar-benar menghijrahkan diri kita. Ayo, hijrah. Bumi yang kita tempati ini Pak sudah tua. Dunia yang kita tempati ini sudah tua. Bumi ini sudah miring hadirin. Kalau pernah ada kaum yang mengatakan kalau kiamat itu akan terjadi 1500 tahun setelah Rasul hijrah. Bapak Ibu itu sekarang tahun berapa? 1443 Hijriah. Kalau benar itu terjadi, umur dunia tinggal 47 tahun lagi Pak. Ayo, bumi kita sudah kuat, dunia ini sudah kuat. Terus belajar memperbaiki diri kita. Back to Allah, kembali kepada Allah. Yang sudah sujud, kencangkan lagi sujudnya. Yang sudah dekat kepada Allah, kencangkan lagi kedekatannya kepada Allah. Jangan sampai lalai, jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarpun corong masjid, corong musola di depan rumah kita, tapi manakala hatinya tidak tersentuh Pak, gak bakal mau datang ke masjid dan musola. Orang pergi berbondong-bondong pergi ke masjid dan musola, ya asyik saja Pak nonton TV. Ibu-ibu, kalian pada sholat berjamaah, bapak-bapak suaminya ke masjid, suami itu malah asik main handphone. Diingatkan sama istrinya, suaminya, Pak, ke masjid aku sholat berjamaah, ke Al-Api, selepas maghrib ada taklim, ada pengajian, malam Jumat ada zikiran. Baru ada di masjid, apa kata suami? Mak, baru juga ada. Di masjid sudah komat, diingatkan sama istrinya, Pak, aku udah komat, baru udah komat. Di masjid sudah zikiran lagi doa, kata istrinya, Pak, udah doa, baru doa. Pak, orang-orang udah pulang dari masjid, dari musola, apa kata suami? Maghrib ini kelewat, udah apa? Besok saja, mudah-mudahan baru besok. Sombong dia berpikir hari esok dia masih ketemu, padahal Allah Ta'ala malaikat Israel siap mengintai. Hati-hati, banyak yang ingat kepada Allah, banyak ini biar Allah nggak murah, biar Allah nggak murah, biar Allah nggak marah sama. Satu, ketika orang sudah banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, kita seolah-olah
mengundang murka Allah Subhanahu wa taala ketika munculnya banyaknya para pemimpin yang serakah dengan jabatan, serakah dengan kepemimpinannya. Tidak semua, ada juga pemimpin yang saleh, ada juga pemimpin yang pro rakyat, ada juga pemimpin yang peduli terhadap rakyatnya, terhadap bangsanya, terhadap agamanya. Jangan ada istilah Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, yang melarang, yang melarang, yang makmur tetap makmur. Tidak. Pemimpin yang baik dan imam adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang sebelum dia makan dia akan tengok apa dia memakan atau tidak. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang lihat apa masyarakatnya sejahtera atau tidak. Lihat bagaimana kepemimpinan di Barcelona Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana kepemimpinan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, sibuk kepingin jadi pemimpin sebelum jadi imam dekat ke rakyat. Tapi sudah jadi imam lupa ke rakyat. Model-model semacam itu hati-hati bisa mendatangkan murka dan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dua, apalagi Pak? Perkara yang bisa mengundang marah dan murkanya Allah. Ketika munculnya orang-orang yang kerap kali menghina amal saleh para ulama, munculnya orang-orang yang menghina amal-amal solehnya ulama yang saleh, muncul semakin banyak. Boleh Anda nggak senang sama Bapak Rasul, boleh Anda nggak senang dengan ziarah kubur, tapi jangan begitu. Ya. Dan bahasanya mohon maaf, ziarah kubur, bahasanya Pak, termasuk tidak ada kesalahan. Karena apa yang digunakannya ada logika, akal, nalar tadi. Dan pembicaraan beberapa waktu yang lalu, Ustaz, kalau kita doa itu apa mungkin sampai enggak? Dan orang yang sudah mati ada, maaf, saya mendapatkan satu bahasa pertanyaan dari seseorang. Apa yang benar? Saya datang ke kuburan, setelah masuk doa itu. Emang yang di kuburan bakal dengar? Pada yang di kuburan orang udah mati. Apa jawaban saya? Itu menurut logika. Anda berpikir itu menggunakan logika, tapi saya berpikir menggunakan keimanan. Kalau perkara orang dengar tidak dengar itu Pak, bukan perkara hidup dan mati, tapi perkara dengar atau enggak dengar itu perkara urusan Allah. Orang enggak dengar itu Pak harus hukum mati, tapi orang hidup pun banyaknya enggak dengar. Bapak punya orang tua umurnya 90 tahun, ditanya A jawabnya B, ditanya C jawabnya D. Artinya apa? Kupingnya sudah tidak mendengar. Artinya apa? Perkara mendengar atau tidak mendengar itu harus menunggu mati. Tapi banyak orang yang ketika hidup Allah kasih tidak mendengar. Bagaimana logika? Logikanya dipakai tapi keimanannya enggak, ini yang bahaya. Secara teori akal, otak, logika, nalar, orang bisa berjalan itu karena punya apa? Punya kaki. Artinya apa? Kalau dia nggak punya kaki, kemungkinan tidak bisa berjalan. Itu menurut logika, itu menurut akal. Tapi bagaimana tidak berjalan seperti itu? Tidak selamanya yang berkaki bisa berjalan, apa yang tidak berkaki pun tetap bisa berjalan. Mungkinnya ular, betul tidak? Ular berjalan tanpa kaki. Akal menjawab, logika menjawab. Kalau orang kena api, apa di rumah? Ibu masak di kompor, baju ibu kena api. Potensinya apa kalau kena api? Terbakar, betul ya? Terbakar.
bukan persoalan urusan api, tapi urusan Allah. Buktinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhari-hari berada di kubangan api, tubuhnya tidak terbakar karena tidak jauh dari apa. Ada orang yang berkata, Ustaz, katanya di neraka ada pepohonan. Bagaimana bisa hidup? Pepohonan di dalam neraka karena apa? Menggunakan logika, menggunakan nalar. Maka kayak gimana menjawab? Perkara terbakar atau tidak bukan urusan api, tapi perkara terbakar atau tidak adalah urusan Allah. Buktinya di dalam neraka jahanam ada satu orang malaikat yang bernama malaikat Zabaniyah yang tugasnya menyiksa makhluk yang ada di dalam neraka jahanam itu, dan buktinya dia tidak terbakar. Dijawab dengan apa? Keimanan. Fa'alun lima yurid. Al-Quran menjawab, apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya, jangan menghina sudah saja. Kalau memang tak suka, tidak apa. Kalau orang-orang yang sudah suka, yang terbiasa suka, kita dapat ilmu agama seperti para ulama, maka tugas kita adalah bagaimana kita memuliakan ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu mewariskan Nabi, ulama yang saleh, ulama yang tawadhu. Bapak dulu kalau di pondok dulu ya, ketika ada seorang santri kepingin dapat berkah dari ulama, kepingin dapat ilmu dari ulama, maka apa yang dilakukan? Akhlaknya diperbaiki, adabnya diperbaiki. Ada seorang santri yang jauh-jauh melihat di sebelah sana ada gurunya, ada kiainya, maka itu santri biarpun gak ada urusan, gak ada keperluan, ia melintas di depan kiainya, di depan ulamanya, di depan gurunya. Niatnya apa? Ingin dipanggil, ingin disapa. Yang kemarin dulu dia apa yang dikedepankan? Al-adab fawqul ilmi. Adab, akhlak di atas ilmu. Oh, di depan kita. Makanya orang-orang dulu yang ketika mondok di pesantren gitu, banyak yang jadi kiai, banyak yang jadi ulama. Salah satunya mereka kerap kali memuliakan ulama, guru-guru mereka. Bagus. Seberapa banyak kita yang ada di rumah, Pak? Apa yang pernah dipelajari selama di pondok tidak bakal manfaat kalau kita tidak berakhlak baik, tidak berada baik kepada ulama kita, kepada guru kita khusus. Ya, jadi perkara menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan terhadap guru, terhadap ulama yang saleh adalah perkara yang sangat. Ya, yang ketiga, murka Allah bisa datang ketika kita kerap kali menghina amanah ustaz. Apalagi yang keempat, perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Ketika banyak umat Islam yang membangun masjid, tapi setelah masjid itu terbangun, masjid itu menjadi kosong, tidak ada penghuninya. Masjid dibangun dengan dana ratusan miliar, musola dibangun dengan dana ratusan juta, sampai membela yang kecek-kecek di pinggir jalan, ribut lewat Manggarai. Assalamualaikum, lemparkan, maaf, lihat sekalian di pinggir jalan, sampai ngebela-belain panas-panasan, Pak. Betul tidak? Buat apa? Buat ngebangun masjid, buat ngebangun musola. Tapi saat masjid dan musola sudah menjadi orang yang kecek-kecek, tidak pernah kelihatan di masjid di musola. Hati-hati. Masjid sudah dibangun begitu megah, musola sudah dibangun dengan begitu baik, fasilitasnya pakai AC segala macam. Ya, tapi kegiatannya tidak ada. Ini bisa mendatangkan murka Allah. Karena apa? Sentral sesungguhnya kegiatan umat Islam, perilaku sosial, akhlak dan lain sebagainya berawal dari masjid. Baca sejarah ketika Rasulullah SAW selepas melaksanakan sholat berjamaah, duduk halaqah sejenak bersama sahabat-sahabatnya yang mulia.
Maka saat itu persoalan problematika keumatan dibahas mas. Persoalan tauhid jelas, persoalan keumatan jelas, persoalan ekonomi, persoalan segala macam dibahas di masjid. Artinya apa? Buat kita, kalau kita belum sampai pada level itu, tapi paling tidak sering-sering aku datang ke masjid, sering-sering datang aku ke sholat berjamaah minimal. Lebih jauhnya kita bisa luangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu kita. Setiap malam selalu ada di masjid Allah. Ya, hati-hati, masjid dibangun tapi isinya kosong, bisa mendatangkan murka Allah. Apalagi perkara yang bisa mendatangkan murka Allah ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, dilatar belakangi dengan makanan, minuman yang haram, sesuatu yang riba, sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram maka pantasnya adalah an-nar, bagian neraka. Kalau hari ini diisi dengan sesuatu yang haram, perut kita asbab keharaman itu maka kelak Allah akan isi perut kita dengan makanan yang dan minuman yang bersumber dari api neraka, an-nar. Ayo, usulan Allah, saya mengajak kepada ibu bapak semua terus memperbaiki kualitas syukur kita kepada Allah, memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah. Wanti-wanti, jangan sampai ada perbuatan kita yang sesungguhnya kita mengaku cinta kepada bangsa ini, tapi sesungguhnya kita meruntuhkan bangsa ini. Salah satunya adalah ketika kita berbuat perkara yang bisa mendatangkan murkanya Allah. Ingat, perkara buruk itu Pak, perkara buruk itu tak ubahnya seperti orang yang makan nangka. Satu orang makan nangka, orang lain bisa menangkap. Gak ada istilah Pak, jangan berbuat zina ya. Bu, jangan berbuat zina ya. Ustaz ini urusan pribadi. Gak bisa disebut urusan pribadi. Karena seseorang berbuat dosa, berbuat kesalahan, imbasnya bukan sendiri. Satu tempat, satu kampung bikin dosa, bikin maksiat, pelaku zina semua di sana. Yang karena efeknya itu bukan rumah dia saja, barangkali lingkungan sekitarnya akan mendapatkan efek tidak baik, efek buruknya. Ini yang dimaksud mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi iman dan Islam kita. Kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan dalam hidup kita, insya Allah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, 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 dan bi'ahi wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syukurin hamdan ma'ani hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatul abdani wa sifatiha wa nurul absari wa hiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tul'a 'amrin bi husnil 'amal. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Allahumma anna syakura wa ij'alna subura wa fi 'ayni saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.